Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8A. Sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika bab ke selanjutnya. Tolong materi yang kemarin-kemarin ini masih ada tugas dikerjakan ya. Oke, menanyakan dulu bagaimana kabar hari ini? Siap selalu? Siap menerima pembelajaran Ibu? Baiklah, Ibu akan men-share dulu materi yang akan kita bahas kali ini. Ya, materinya sudah muncul tentang bangun ruang sisi datar. Apa yang ada di benak kalian ketika Ibu menunjukkan gambar seperti ini? Ya, ini salah satunya yang akan kita bahas ya. Jadi bangun ruang sisi datar itu memiliki kompetensi dasar membedakan dan menentukan luas permukaan data volume bangun ruang sisi datar. Tentang apa saja itu? Kubus, balok, prisma, dan limas. Tapi salah satunya kita bahas ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian mampu untuk membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun sisi datar terutama kubus. Nah, yang ada di depan kalian ini gambar tentang kubus ya, kubik ini. Apa gambar yang Ibu sajikan ini? Ya, sebuah akuarium. Akuarium itu bentuknya bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, jika akuarium ini memiliki panjang di sini ya, panjang, lebar, dan luas, kemudian jika diisi air sebanyak 7/8 bagian, maka berapa bagian dari benda ini untuk dapat menampung air tersebut? Nah, ini adalah salah satu dari penggunaan menentukan volume dari bangun kubus maupun balok ya. Nah, sekarang kita membahas tentang kubus. Kubus itu adalah sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Persegi itu sisi-sisinya sama, ukuran garisnya sama. Nah, Ibu gambarkan seperti ini. AB sama ukurannya dengan BF, sama ukurannya dengan EF, sama ukurannya dengan AE. Nah, ini semua bagian depan, tengah, samping, belakang, ini semua memiliki ukuran yang sama. Nah, itu berarti definisi dari kubus. Kubus ini memiliki sisi. Apa itu sisi? Bidang yang membatasi kubus. Nah, ini adalah bidang A, B, E, F. Ini adalah bidang kubus. Nah, kalau Ibu gambarkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah bidang, ya. 1, kemudian Ibu putar 2, Ibu putar lagi 3, Ibu putar lagi 4, kemudian samping kirinya 5, samping kanannya 6. Nah, ini namanya adalah sisi, ya. Nah, yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus yang terlihat. Nah, di sini berarti kalau misalnya Ibu gambarkan ini lagi, rusuk itu ya garisnya ini 1, ya. Ini misalnya Ibu lambangkan A, B. Kemudian di sini lagi 2, kemudian 3, kemudian 4. Ini Ibu putar lagi. Nah, 5, 6, 7, Ibu putar lagi. 8, 9, 10, Ibu putar lagi. 11, 12. Nah, berarti ada 12 garis yang membatasi kubus. Kemudian yang ketiga adalah ada titik sudut. Titik sudut itu adalah titik potong antara dua rusuk. Tapi sudah Ibu jelaskan bahwa garis ini, ya ini namanya rusuk. Nah, jika dia bertemu dengan rusuk yang lain, ya, bertemu dengan rusuk yang lain, maka ini dinamakan titik sudutnya. Nih ya, jadi titik sudutnya ada titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian diputar lagi, ada titik E, F, G, H, dan seterusnya. Jadi ada berapa bagian titik sudut dari sebuah bidang kubus, banyak bidang kubus ini, jumlahnya ada 8. Itu titik A, ini ya, kalau misalnya Ibu gambarkan, dalam gambarnya.
Kalau Ibu gambarkan titik A, B, E, F, H, G, C, D. Ada di bagian pojok-pojoknya. Sekarang ada beberapa bentukan dari diagonal. Diagonal itu apa? Garis silang antara dua bidang. Bisa bentuk garis silangnya itu adalah satu bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya dari titik ini kemudian ditarik melintang sampai ujung, ini dinamakan diagonal. Nah, ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah diagonal bidang. Apabila bidang ini, ya, bagian ujung dengan ujungnya bertemu miring, ini namanya bidang diagonal. Apakah bentuknya seperti ini saja? Enggak, dari sebelah sini juga bisa. Nah, seperti ini namanya bidang diagonal. Kemudian yang kedua adalah diagonal ruang. Ruang itu berarti isi yang ada di dalamnya ini. Jadi kalau misalnya Ibu buka, ya, Ibu buka seperti ini, ada isinya ya, mohon maaf. Nah, ada isinya. Lah, kemudian Ibu memotong garis ini ya ke bagian dalam sini. Nah, itu dinamakan diagonal ruang. Kemudian yang ketiga adalah bidang diagonal. Bidang diagonal itu apabila antara bidang-bidang ruangnya kemudian memiliki tempat atau posisi, ya, bagian ujung sini dengan bagian ujung sini dipertemukan kemudian dibagi dua, maka itu dinamakan bidang diagonal. Nah, untuk menjelaskan gambar yang Ibu jadikan seperti ini. Jadi EGCA itu adalah bidang diagonalnya. Jadi pahami ya. Sekarang kita membahas tentang sifat-sifat kubus. Kubus ini ingat bahwa tadi memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi sifat yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Bisa dipahami ini ya. Gambarnya kan semua sisinya sama. Berarti ini adalah salah satu sifat dari persegi. Yang kedua, rusuk-rusuknya sama ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah bidang diagonal bidang. Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama. Nih ya. Jadi kalau misalnya Ibu tarik garis dari B ke E, ini akan sama nilainya dengan ketika Ibu tarik E ke G. Nah, karena syarat yang pertama tadi memenuhi. Kemudian yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal kubus memiliki bentuk persegi panjang, memiliki bentuk persegi panjang. Persegi panjang itu kalau dalam kubus sisi-sisinya sama, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang luas permukaan kubus. Seandainya bangun yang Ibu miliki itu kemudian Ibu pecah, ya, gambar ini kemudian Ibu pecah, Ibu pilih apa, maka bentuknya itu dasarnya seperti ini sebelum digabungkan. Nah, ini dinamakan dengan jaring-jaring bangun kubus. Jaring-jaring itu adalah bangun sebelum terbentuknya bangun yang asli seperti ini, ya. Nah, ini berarti bahwa ketika gambar A kemudian dipecah menjadi gambar B, maka ada sisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang ukurannya sama. Sehingga untuk mencari luas permukaan kubus, berarti kita harus menghitung jaring-jaringnya ini. Ada 6 buah. Maka bisa kita masukkan rumus luas jaring-jaringnya ini dari rumus kubus ini ya. 6 kali sisi kali sisi. Ini sama, ini kan sama ukurannya. Sisi kali sisi. Karena nilainya itu ada 6, maka untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 sisi pangkat 2. Karena sisi kali sisi kan sama dengan sisi pangkat 2 kan? Sehingga luas permukaan kubusnya adalah 6 sisi pangkat 2. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sani ingin membuat kotak pernik-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. Jika kotak-kotak pernik itu kemudian kali itu ya, jika kotak pernik-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan luas karton yang dibuat Sani.
Panjang rusuknya 12, berarti sisinya nilainya adalah 12 cm. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus kubus, 6 sisi pangkat 2, berarti 6 kali 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 12 kali 12, 144 kali 6 sama dengan 72. Ya. 6 sisi pangkat 2 kali 6, jadi nilainya 72 cm persegi, ya. Kemudian yang kedua, sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm persegi. Jika jaring-jaring tersebut dibuat kubus, tentukan panjang rusuknya. Nah, ini malah yang didapat itu adalah luasnya, berapakah sisinya? Maka dari rumus L sama dengan 6 sisi pangkat 2, nilai L-nya diketahui, berarti 54 sama dengan 6 sisi pangkat 2. Kemudian 6 ini dipindah posisikan, berarti 54 dibagi 6 sama dengan sisi pangkat 2. 54 dibagi 6 itu namanya nilainya 9. Nah, ini statusnya masih sisi pangkat 2. Sisi saja berarti akar dari 9 nilainya adalah 3. Yang ketiga adalah ada sebuah gambar kubus. Diketahui panjang rusuknya, ini ya, panjang ini 5, lebarnya 5, tingginya 5. Luasnya berapa? Nah, ingat bahwa tadi rumusnya untuk mencari luas permukaan itu adalah 6 sisi pangkat 2, ya. Tapi karena kubus ini tidak memiliki tutup, jadi dia terbuka, maka sisinya tinggal 5. Maka rumusnya adalah 5 kali sisi pangkat 2. Kalau dengan tutup nilainya 6 seperti rumus pertama ini, tapi ini karena tidak memiliki tutup, maka 5 jumlahnya, ya. Jadi 5 kali 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 itu 25, berarti 5 kali 25 hasilnya adalah 125 cm persegi. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya seperti ini soalnya, diketahui sebuah kubus dari bahan triplek memiliki panjang rusuk 30 cm. Berapakah luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus? Nah, ini berapa panjang triplek semuanya supaya terbentuk kubus ini, ya. Nah, maaf ya. Luasnya adalah 6 sisi pangkat 2. Berarti karena sisinya ada tutupnya, 6 kali 30 pangkat 2, 30 pangkat 2 itu 900 kali 6, 5.400 cm persegi. Kalau dijadikan satuan meter berarti 54 meter, 5,4 meter, ya. Sekarang volume kubus. Volume itu berarti isinya, ya. Nah, sekarang seandainya gambar A ini adalah satu satuan kubus, kemudian dari satu kubus ini kemudian ditata ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa ini? 8 kubus seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4. Depan, bagian depannya, ya. Yang belakangnya juga ini ada tambahannya 1, 2, 6, ya. Berarti yang gambar B ini ada 2 satuan panjang, ya, ada 2 satuan lebar, ada 2 satuan tinggi. Berarti untuk mencari nilainya panjang kali lebar kali tinggi, atau dalam kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Berapa sisi panjangnya? 2. Berapa sisi lebarnya? 2. Berapa sisi tingginya? 2. Berarti untuk gambar B itu adalah 2 kali 2 kali 2. Ada 8 satuan. Sekarang kalau misalnya ditambahkan satu bagian ini tadi ke bagian ujung-ujungnya, berarti
untuk gambar C itu ada 3 satuan panjang, 2 satuan, 3 satuan lebar, 3 satuan tinggi. Berarti 3 kali 3 kali 3 ada 27 satuan tinggi. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan penentuan volume kubus itu dari pemisalan seperti ini. Berarti untuk bagian yang kita ini ada rusuknya tersebut ada 3 kali pemulangan atau pengalian. Sehingga dari yang Ibu sebutkan tadi, volume kubus itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dalam kubus itu panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Panjang rusuk itu nilainya adalah disebut sisi kali sisi kali sisi. Ada berapa sisi? 3. Berarti rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Tuh, ya. Nah, sekarang contohnya sebuah kubus memiliki permukaan 150 meter persegi. Berapa volumenya? Nah, berarti kita harus tahu dulu. Yang diketahui ini adalah luas permukaan. Luas, berarti luas rumusnya adalah 6 sisi pangkat 2. Karena luasnya diketahui, berarti 150 sama dengan 6 sisi pangkat 2. Maka ketika nilai 6-nya dipindah ke ruas sebelah kiri, 150 dibagi 6 sama dengan sisi pangkat 2. 150 dibagi 6 nilainya 25. Berarti sisi saja akar dari 25 nilainya adalah 5 cm. Maka kita baru bisa menentukan nilai volumenya. Rumus volumenya itu adalah sisi pangkat 3. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Berarti 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. Nilainya adalah 125 cm kubik. Nah, ini cm kubik. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.